Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Ternyata Anakku Yang Hilang, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Tawaran Jeffrey terdengar begitu menggiurkan, begitu penuh harapan. Isna membayangkan kehidupan yang damai di perkebunan, jauh dari segala penderitaan yang selama ini membelenggunya. Tetapi rasa bersalah dan takut yang telah lama mengakar di hatinya membuatnya ragu untuk menerima tawaran itu. Aku tidak tahu, Jeffrey. Suara Isna terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak tahu apakah aku pantas untuk itu. Selama ini aku hidup penuh dengan dosa dan kesalahan. Aku hanya seorang wanita yang aku tidak yakin aku bisa membiarkan diriku bahagia. Jeffrey menggelengkan kepala, menatapnya dengan penuh kasih. Isna, semua orang berhak untuk bahagia. Masa lalumu tidak mendefinisikan siapa kamu sekarang, atau siapa kamu bisa menjadi di masa depan. Aku mencintaimu karena siapa kamu, bukan karena apa yang telah terjadi padamu. Air mata mulai menggenang di mata Isna. Perkataannya begitu tulus, begitu penuh cinta, tetapi rasa bersalah yang telah ia rasakan selama ini sulit untuk dilepaskan. Jeffrey, aku takut. Aku takut kalau aku menerima tawaranmu, semua ini hanya akan berakhir buruk. Aku tidak ingin menyakiti dirimu. Jeffrey meraih wajah Isna, menyekanya dengan lembut. Aku tidak peduli dengan masa lalumu, Isna. Yang aku pedulikan adalah masa depan kita. Aku ingin kamu bahagia, dan aku ingin berada di sana untuk mewujudkannya. Dalam hati kecilnya, Isna merasakan ada harapan yang mulai tumbuh, namun rasa takut masih menyelimuti. Bagaimana jika kebahagiaan ini hanya sementara? Bagaimana jika ia menghancurkan semua ini karena masa lalunya? Tapi melihat Jeffrey dengan cinta dan kehangatan yang terpancar dari dirinya, Isna mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia layak untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Namun keputusan itu bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Meskipun cintanya kepada Jeffrey semakin dalam, bayang-bayang masa lalunya masih menghantui setiap langkahnya. Isna tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang berat, tetap terjebak dalam kehidupan yang ia kenal, atau mengambil resiko untuk masa depan yang belum pasti. Malam itu Isna hanya bisa meringkuk dalam pelukan Jeffrey, mencoba mencari kekuatan untuk menghadapi ketakutan yang terus menggerogoti hatinya. Jeffrey dengan segala cinta dan kehangatannya tetap berada di sisinya, berjanji untuk tidak meninggalkannya sendirian. Tapi di balik ketenangan malam, Isna tahu bahwa pilihan besar akan segera dihadapinya, dan apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah momen keintiman yang luar biasa, Jeffrey tidak bisa lagi menyembunyikan niatnya yang sesungguhnya. Di antara tarikan nafas yang masih berat dan tubuh yang masih hangat, dia memandang Isna dengan keseriusan yang tidak biasa. Cahaya bulan menyelinap melalui tirai kamar, menyoroti wajah Isna yang lelah namun puas setelah malam panjang yang penuh gairah. Isna, aku ingin kamu mempertimbangkan sesuatu, kata Jeffrey, suaranya tenang namun penuh tekad. Isna menatapnya dengan mata yang masih berkabut oleh kehangatan tubuhnya yang baru saja dipuaskan. Aku tidak ingin ini hanya berakhir di sini setiap malam. Aku ingin lebih dari itu. Isna, tinggalkan semuanya. Lanjut Jeffrey, suaranya penuh permohonan. Mari kita pergi dari sini.
Aku ingin kamu bersamaku tidak hanya malam ini, tetapi setiap hari. Pindahlah bersamaku ke Bandung. Aku punya perkebunan teh di sana, tempat di mana kita bisa hidup dengan damai, jauh dari semua ini. Setiap hari kita bisa menikmati kebahagiaan ini di tempat yang lebih baik. Kata-kata menggantung di udara dan Isna merasakan dirinya terombang-ambing di antara keinginan dan ketakutan. Keinginan untuk kebebasan, untuk memulai hidup baru yang tidak lagi dibayangi oleh masa lalunya yang gelap. Setiap kali ia bersama Jepri, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Perasaan diterima, dicintai, dan bahkan dihargai. Namun ketakutan itu tetap ada, seperti bayangan yang enggan pergi. Jepri, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Isna berbisik, suaranya gemetar. Aku takut kalau aku tidak bisa lari dari masa laluku. Bagaimana jika semua ini hanya ilusi? Bagaimana jika aku menghancurkan segalanya? Jepri meraih tangan Isna, menggenggamnya erat, seolah berusaha menyalurkan kekuatannya ke dalam tubuh wanita yang ia cintai. Aku di sini, Isna. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Masa lalumu tidak mendefinisikan siapa kamu sekarang kok. Kamu punya hak untuk bahagia, untuk hidup bebas dari semua rasa sakit itu. Isna menatap mata Jepri yang penuh cinta dan kesungguhan. Tetapi bayangan masa lalunya masih mengantuinya. Meskipun Jepri memberinya kehangatan dan cinta, ia masih merasa bahwa kebahagiaan ini mungkin terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Namun di sisi lain, ada rasa puas yang tidak bisa ia abaikan. Setiap malam yang mereka habiskan bersama, setiap kali tubuhnya bersatu dengan tubuh Jepri, ia merasakan kenikmatan yang tak tertandingi. Tapi Jepri, jika aku pergi bersamamu, apakah semuanya akan baik-baik saja? Isna bertanya dengan suara lembut. Aku takut bahwa aku tidak akan pernah bisa benar-benar bahagia. Dan jika aku menghancurkan hidupmu juga, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Jepri pun tersenyum. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencoba, Isna. Aku percaya pada kita kok. Aku percaya bahwa kita bisa membangun sesuatu yang indah bersama. Jika kamu bersedia memberiku kesempatan, aku janji tidak akan mengecewakanmu. Isna terdiam sejenak, merasakan beratnya keputusan yang ada di hadapannya. Di satu sisi ada kehidupan lama yang penuh penderitaan dan rasa bersalah. Di sisi lain ada kemungkinan untuk memulainya dari awal, untuk hidup dengan cinta dan kebahagiaan yang selama ini hanya menjadi impian. Malam itu Isna merenung dalam diam. Tubuhnya masih merasakan hangatnya pelukan Jepri. Tetapi pikirannya penuh dengan kebingungan. Apakah ia cukup berani untuk menerima tawaran kebebasan ini? Atau akankah ketakutannya tetap menahan dirinya dalam penjara masa lalu? Jepri yang menyadari pergolakan batin Isna tidak memaksa jawaban malam itu. Dia hanya memeluknya erat, memberikan kehangatan yang Isna butuhkan. Dan dalam hati kecilnya, Isna tahu bahwa apa yang terjadi, Jepri akan selalu ada di sampingnya, menemaninya menghadapi apapun yang akan datang. Kehidupan yang mereka dambakan bersama penuh dengan harapan dan kebebasan masih tampak jauh di depan mata. Namun satu hal yang pasti, cinta mereka telah tumbuh semakin dalam. Dan apapun yang akan mereka hadapi di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama. Jepri, suara Isna terdengar bergetar, penuh dengan keraguan dan rasa sakit. Ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan padamu. Sesuatu yang selama ini menghantuiku. Jepri mendekat, duduk di samping Isna dan menggenggam tangannya dengan lembut. Katakan sayang, aku di sini untukmu, apapun itu. Isna menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuka diri. Masa laluku itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak hanya sekedar bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Aku telah melalui banyak hal yang sulit. Banyak pria, mereka memperlakukan aku seperti barang, hanya untuk memenuhi nafsu mereka. Mereka datang hanya untuk mengambil apa yang mereka inginkan.
Dan aku tidak punya pilihan lain selain menerima. Suasana menjadi semakin sunyi, dan Jepri merasakan getaran kesedihan yang mendalam dari Isna. Aku tidak pernah merasa seperti manusia yang utuh di hadapan mereka. Lanjut Isna dengan suara yang hampir berbisik. Mereka hanya melihatku sebagai pemuas nafsu mereka, sesuatu yang bisa digunakan dan kemudian ditinggalkan. Aku seringkali merasa seperti aku hanyalah sia-sia yang Aku seperti sisa yang sudah tua dan layu, tidak berharga. Jepri merasakan amarah yang tiba-tiba membara di dadanya. Ia marah bukan kepada Isna, tetapi kepada pria-pria yang telah memperlakukannya dengan begitu kejam. Namun ia tahu bahwa kemarahan ini tidak akan membantu Isna. Ia menariknya ke dalam pelukan, memeluknya erat-erat, seolah ingin melindungi wanita ini dari segala luka yang pernah ia alami. Isna, suara Jepri terdengar lembut namun tegas. Masa lalumu. Sekali lagi saya katakan, masa lalumu tidak mendefinisikan siapa dirimu sekarang. Kamu lebih dari apa yang pernah mereka lakukan padamu. Kamu adalah wanita yang kuat, berharga, dan aku mencintaimu karena siapa kamu, bukan karena masa lalu yang menghantuimu. Isna menenggelamkan wajahnya ke dada Jepri. Air matanya mengalir tanpa henti. Pelukan Jepri membuatnya merasa aman, tetapi bayangan masa lalunya masih sulit untuk dihilangkan. Di dalam pelukan Jepri ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar nafsu, tetapi cinta yang tulus, sesuatu yang ia pikir tidak akan pernah ia temukan. Malam itu di antara isak tangis dan ciuman yang penuh kasih, Jepri dengan sabar mendengarkan setiap detail penderitaan Isna. Ia tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan setiap luka yang pernah dialami Isna. Setiap kata yang keluar dari mulut Isna membuat hatinya semakin terpukul, tetapi juga semakin bertekad untuk melindunginya, untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Namun bayangan masa lalunya tidak mudah untuk dihilangkan. Isna sering terjaga di tengah malam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dihantui oleh mimpi buruk tentang pria-pria yang pernah memanfaatkan tubuhnya. Jepri selalu berada di sisinya, membisikkan kata-kata yang menenangkan. Tetapi ia tahu bahwa luka ini akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Jepri, kata Isna suatu malam saat mereka berbaring berdampingan. Aku takut bahwa masa lalu ini tidak akan pernah benar-benar pergi. Bagaimana jika aku tidak bisa melupakan semuanya? Bagaimana jika aku selalu merasa kotor, tidak layak untukmu? Jepri menatapnya dengan penuh cinta, mengusap pipi Isna dengan lembut. Sayang, kamu tidak perlu melupakan masa lalu untuk bisa maju. Yang penting adalah kamu tidak membiarkannya menghancurkanmu. Aku di sini, dan aku akan terus berada di sisimu. Kita akan menghadapi ini bersama, satu langkah pada satu waktu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Isna merasa sedikit beban di pundaknya terangkat. Jepri telah memberinya lebih dari sekedar perlindungan fisik. Ia telah memberi harapan sesuatu yang begitu langka dalam hidupnya yang penuh penderitaan. Dalam pelukan Jepri, ia mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Malam demi malam mereka terus bersama memperkuat ikatan yang telah mereka bangun. Dan meskipun bayangan masa lalu terus menghantui mereka, Jepri bertekad untuk menjadi cahaya yang membimbing Isna keluar dari kegelapan, menuju ke kehidupan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang layak mereka dapatkan. Kehidupan Isna bersama Jepri tampak seperti pelarian dari kegelapan masa lalunya. Mereka menemukan kenyamanan dan kebahagiaan dalam satu sama lain, menjalin hubungan yang penuh kasih dan saling memahami. Namun ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Bayangan dari masa lalu Isna mulai kembali menghantui mereka. Dimas, seorang pelanggan sadis dari masa lalu Isna, adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya sebelumnya. Dikenal dengan sifatnya yang brutal dan manipulatif, Dimas merasa terganggu dengan kebahagiaan Isna bersama Jepri. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Isna telah bergerak maju dan menemukan cinta yang tulus. Pagi itu Isna bangun dengan rasa cemas yang tidak biasa. Jepri sedang di kebun teh menyelesaikan beberapa pekerjaan, sementara Isna berada di rumah mereka mempersiapkan sarapan. Tiba-tiba ketukan di pintu mengejutkannya.
Dengan tangan bergetar, Isna membuka pintu dan melihat Dimas berdiri di ambang pintu. Malam, suara Dimas terdengar dingin dan penuh ancaman. Aku tidak menyangka akan menemukanmu di sini. Isna merasa darahnya berdesir dingin. Ia berusaha tetap tenang meskipun ketakutan mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Dimas, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Dimas melangkah masuk tanpa diminta, menatap sekeliling rumah dengan tatapan sinis. Oh ya, aku datang untuk memastikan bahwa kau tidak melupakan siapa dirimu. Kau tidak bisa melarikan diri dariku, Isna. Isna menutup pintu dengan cepat, mengunci semua kemungkinan jalan keluar. Aku sudah meninggalkan masa lalu itu. Aku tidak ingin kembali lagi ke sana. Dimas mendekat, tatapannya tajam seperti pisau. Kau pikir bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi? Kau tahu aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku bisa membuat hidupmu menjadi mimpi buruk jika kau tidak kembali kepada aku. Pucat. Isna merasa hatinya berdetak kencang. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya, tetapi mata Dimas yang penuh kebencian membuatnya merasa tertekan. Aku tidak akan kembali kepadamu, Isna bersikeras. Aku sekarang bahagia bersama Jepri. Dimas tersenyum sinis. Bahagia? Kau pikir kebahagiaan itu nyata? Aku tahu cara untuk membuat semuanya hancur. Kau akan kembali kepada aku, atau aku akan menghancurkan segalanya yang kau miliki. Ketika Dimas mulai menjelaskan ancamannya, Isna mulai merasa tubuhnya lemas. Dimas tidak hanya ingin mengendalikan hidupnya, tetapi juga mengancam akan merusak kebahagiaan yang telah ia temukan dengan Jepri. Rasa takut mulai menyelimuti dirinya dan dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya dan Jepri. Isna mencari kesempatan untuk menghubungi Jepri. Namun Dimas menghalanginya, menjaga agar tidak ada yang menghubungi dunia luar. Dengan cemas Isna berusaha berpikir cepat, mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Mengapa kau melakukan ini, Dimas? Isna bertanya, berusaha mengalihkan perhatian Dimas. Apa yang kau inginkan dariku? Dimas mendekat, suaranya penuh dengan kekuatan dan ancaman. Aku ingin kamu kembali kepadaku, Isna. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau tahu aku punya kekuatan untuk membuat hidupmu menderita. Aku tidak akan ragu untuk menggunakan semua cara yang ada. Isna merasa terjepit. Sementara Dimas terus mengancamnya. Dia merasakan kedatangan Jepri dari kejauhan. Jepri tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi kehadiran Dimas sudah cukup menakutkan untuk menimbulkan ancaman yang serius. Isna memutuskan untuk bertindak dengan berani. Dengan suara gemetar namun penuh tekad, Isna menghadapi Dimas. Kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku akan memberitahu Jepri tentang semuanya. Jika kau berani menyakiti kami, aku akan melawanmu. Dimas tertawa sinis. Kau pikir dia akan membantumu? Aku tahu dia juga bisa jadi sasaran. Aku bisa menghancurkan apapun yang kau cintai, Isna. Saat Dimas meninggalkan rumah dengan ancaman terakhirnya, Isna merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ketakutan melanda dan dia segera mencari Jepri. Dia menemukan Jepri di kebun teh, bekerja keras dan langsung melompat ke pelukannya, merasakan perlindungan dan rasa aman yang hanya bisa diberikan oleh kekasihnya. Jepri, Isna memanggilnya dengan suara penuh kecemasan. Dimas, dia datang ke rumah kita. Dia mengancamku dan aku takut dia akan menyakiti kita. Jepri memandang Isna dengan kekhawatiran mendalam. Tenanglah sayang, kita akan menghadapi semua. Tidak ada yang akan menghancurkan kebahagiaan kita. Jepri menenangkan Isna dan mulai membuat rencana untuk melindungi mereka. Dia menghubungi pihak berwenang dan meminta bantuan untuk memastikan keamanan mereka. Dengan segala upaya, Jepri bertekad untuk melindungi Isna dan kehidupan baru mereka dan dari ancaman yang datang dari masa lalu Isna. Kehidupan mereka kembali ke dalam ancaman. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai mereka. Dengan keberanian dan tekad yang baru, mereka berdua bersiap menghadapi tantangan berikutnya.
berjuang untuk mempertahankan kebahagiaan mereka di tengah ancamannya yang terus menghantui. Jeffrey merasakan beban berat di pundaknya saat malam merayap di atas kebun teh yang indah. Meskipun alam sekitar tampak damai, hatinya dipenuhi amarah dan tekad yang menggebu. Dimas, sosok yang menghantui kehidupan Isna, telah memicu kemarahan Jeffrey. Jeffrey tahu bahwa satu-satunya cara untuk melindungi Isna dari ancaman yang mengintai adalah dengan menghadapi Dimas secara langsung. Di dalam rumah, Jeffrey duduk bersama Isna, wajahnya penuh kekhawatiran, namun ada juga kilatan kemarahan di matanya. Isna merasakan ketegangan yang ada di sekelilingnya, tetapi ia juga merasakan kekuatan dan ketulusan dalam cinta Jeffrey. Jeffrey, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya dengan suara penuh kecemasan. Matanya menatap Jeffrey dengan harapan. Jeffrey menggenggam tangan Isna dengan lembut, namun tatapannya penuh tekad. Isna, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke kehidupan yang penuh penderitaan itu. Aku tidak akan membiarkan Dimas merusak kebahagiaan kita. Kita akan menghadapi masalah ini bersama. Isna merasa terharu dengan komitmen Jeffrey, tetapi kekuatannya belum sepenuhnya menghilang. Tapi, Jeffrey, Dimas itu adalah orang yang berbahaya. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Jeffrey menarik nafas dalam-dalam. Matanya berapi-api. Dimas boleh saja berbahaya, tetapi aku lebih berbahaya jika menyangkut melindungi orang yang kucintai. Aku tidak akan membiarkan dia mengancam kita atau merusak apapun yang kita miliki. Keputusan Jeffrey untuk menghadapi Dimas datang dengan perencanaan yang matang. Dia mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk menghadapinya. Malam itu, Jeffrey memutuskan untuk menemui Dimas, bertekad untuk menempatkan batasan yang tegas terhadap ancaman yang mengintai. Dimas yang sudah merasa percaya diri dengan kemampuannya untuk mengendalikan Isna, tidak menyangka bahwa Jeffrey akan datang menemuinya. Saat Jeffrey tiba di tempat tinggal Dimas, suasana tegang dan tidak bersahabat segera terasa. Dimas menyambutnya dengan senyum sinis, tetapi Jeffrey bisa melihat kebencian dan rasa dominasi di matanya. Jadi Jeffrey, Dimas memulai dengan nada sarkastik. Apa yang membawamu ke sini? Apakah kau datang untuk membela Isna? Jeffrey melangkah maju dengan penuh keberanian. Matanya tidak berbelok sedikit pun dari tatapan Dimas. Aku datang untuk memberitahu kamu satu hal, Dimas. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku atau hidup Isna. Kami telah menemukan kebahagiaan dan aku akan melindunginya dengan segala cara. Dimas tertawa dingin, melipat tangannya di depan dada. Kau pikir kamu bisa menakut-nakuti aku dengan kata-kata? Aku sudah melihat betapa lemahnya dirimu. Aku bisa menghancurkan apapun yang kau miliki hanya dengan satu perintah. Jeffrey mengerutkan kening, suaranya semakin tegas. Jika kau berani melakukan itu, kau akan menghadapi aku. Aku sudah membuat keputusan. Kau tidak punya tempat dalam hidup kami. Aku tidak akan membiarkan kamu merusak kebahagiaan kami. Jika perlu, aku akan menghentikanmu dengan cara apapun yang aku bisa. Dimas memandang Jeffrey dengan rasa benci yang mendalam. Kau berani sekali, Jeffrey. Tapi ingatlah, aku tidak segan untuk menggunakan semua cara untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Jika kamu ingin melindungi Isna, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Jeffrey menatap Dimas dengan tatapan penuh amarah. Aku sudah siap menghadapi segala konsekuensi. Aku tidak takut padamu. Aku hanya takut kehilangan Isna, dan aku akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Percakapan mereka semakin memanas, dengan ketegangan yang hampir bisa dirasakan secara fisik. Jeffrey dan Dimas saling berhadapan dengan kebencian yang membara, tetapi Jeffrey tetap berdiri teguh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dalam ketegangan yang memuncak, Jeffrey tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah pertama menuju pembebasan Isna dari belenggu masa lalunya. Saat Jeffrey meninggalkan tempat tinggal Dimas, suasana tegang tidak berkurang. Dia merasa marah, tetapi juga merasa lebih bertekad dari sebelumnya. Jeffrey tahu bahwa dia harus melindungi Isna dari segala ancaman, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang datang di jalan mereka. Di sisi lain, Isna menunggu dengan cemas di rumah mereka, merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ketika Jeffrey kembali, wajahnya menunjukkan kekuatan dan keteguhan yang menenangkan. Mereka berpelukan dan Jeffrey berjanji
untuk tidak membiarkan Dimas mengancam kebahagiaan mereka. Dalam pelukan satu sama lain, mereka merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang, dengan keyakinan bahwa mereka dapat mengatasi segala sesuatu jika mereka bersatu. Jeffrey berdiri di depan jendela kamar tidur mereka, menatap pemandangan malam yang gelap dan penuh dengan bintang. Di luar angin malam berhembus lembut, seolah mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Kebisingan yang sebelumnya terdengar dari kebun teh sekarang tenggelam dalam kesunyian malam, menyisakan ruang bagi Jeffrey untuk merenungkan keputusan besar yang harus diambilnya. Isna yang duduk di sisi tempat tidur menatap Jeffrey dengan mata penuh kekhawatiran. Sejak percakapan tegang dengan Dimas, suasana di antara mereka menjadi semakin berat. Jeffrey belum memberitahukan Isna tentang rencana yang ada di dalam pikirannya, tetapi dia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan untuk memastikan keselamatan mereka berdua. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Isna, suaranya lembut tetapi penuh perhatian. "Kau tampak begitu jauh dan tertekan." Jeffrey berbalik menatap Isna dengan tatapan serius. "Isna, ada sesuatu yang harus aku katakan. Aku menyadari bahwa kita tidak akan bisa benar-benar bebas dari ancaman Dimas tanpa melakukan sesuatu yang besar. Aku tahu itu akan mempengaruhi hidup kita secara signifikan, tetapi aku siap untuk melakukan apapun agar kita bisa hidup bahagia." Isna menggigit bibirnya, matanya berkilat dengan rasa cemas. "Apa maksudmu, Jeffrey? Apa yang harus aku lakukan?" Jeffrey menarik nafas panjang, hatinya berdebar kencang. "Aku harus membuat pengorbanan besar, sesuatu yang mungkin tampak tidak adil atau sulit, untuk memastikan keselamatan kita dan kebahagiaan kita. Aku harus mengambil risiko besar." Isna merasa ketegangan meningkat. "Apapun itu, Jeffrey, aku akan mendukungmu. Tapi aku tidak ingin kau melakukan sesuatu yang bisa menyakitimu." Jeffrey mendekati Isna dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang, untuk mengatasi ancaman Dimas dan memastikan kita bisa hidup tanpa rasa takut. Aku perlu membuat tawaran yang besar, sebuah pengorbanan yang akan mempengaruhi seluruh hidupku." Isna memandang Jeffrey dengan cemas. "Apa pengorbanan itu?" Jeffrey menunduk, merasa berat dengan keputusan yang harus diambilnya. "Aku harus menawarkan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang Dimas inginkan untuk memastikan dia berhenti mengancam kita. Aku harus membuat perjanjian dengan Dimas yang mungkin mempengaruhi aset dan kekayaan kita. Ini adalah pengorbanan yang akan membuat kita aman, tetapi itu juga akan mempengaruhi hidup kita secara mendalam." Isna merasakan ketegangan yang luar biasa. "Tapi Jeffrey, apa yang akan terjadi pada kita setelah ini? Apakah kita akan kehilangan semuanya?" Jeffrey menggelengkan kepalanya dengan tekad yang kuat. "Aku tidak tahu pasti, Isna. Namun aku tahu satu hal. Aku tidak akan bisa membiarkan Dimas mengendalikan hidup kita. Aku harus melakukan ini untuk melindungi kita. Aku tidak bisa membiarkan dia merusak kebaikan kita. Aku harus berani membuat pengorbanan ini." Isna merasakan air mata menggenang di matanya. "Aku mencintaimu, Jeffrey. Aku tahu kau melakukan ini karena kau mencintaiku. Tapi aku tidak ingin kau mengalami kesulitan atau penderitaan hanya untuk melindungiku." Jeffrey memeluk Isna dengan lembut, mencoba menenangkan kekhawatirannya. "Isna, aku mencintaimu lebih dari segalanya. Aku siap menghadapi apapun demi kebahagiaan kita. Ini adalah keputusan yang harus kuambil, meskipun berat." Malam itu, Jeffrey mempersiapkan rencana untuk bertemu dengan Dimas dan membuat tawaran yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Dia tahu bahwa pengorbanan ini mungkin akan mempengaruhi kehidupan mereka dalam cara yang tidak terduga. Tetapi dia siap untuk menghadapi segala konsekuensi demi melindungi Isna dan memastikan kebahagiaan mereka. Isna sementara itu merasa campur aduk antara rasa takut dan harapan. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Jeffrey telah menunjukkan cinta dan keberanian yang luar biasa. Mereka berdua bersiap untuk menghadapi tantangan besar yang akan datang,
dengan keyakinan bahwa pengorbanan Jepri adalah langkah terakhir yang diperlukan untuk memastikan kebahagiaan mereka. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, Jepri melangkah menuju masa depan yang tidak pasti, siap untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan demi cinta dan kebahagiaan Isna. Dalam pertemuan yang akan datang, keputusan Jepri akan menentukan nasib mereka berdua, dan mereka hanya bisa berharap bahwa pengorbanan ini akan membawa mereka menuju kebebasan dan kebahagiaan yang abadi. Malam menyelimuti perkebunan teh Jepri dengan gelap dan pekat. Di luar jendela kamar tidur, angin malam berembus dengan kecepatan yang menggerakkan dedaunan dan memecahkan kesunyian. Suara gemercik air dari kolam kecil di halaman terdengar seperti bisikan halus yang menambah suasana tegang. Isna berdiri di depan cermin, mencoba menenangkan dirinya dengan beberapa gerakan pernafasan dalam. Hatinya berdegup kencang, merasakan beban dan ketegangan yang semakin berat. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Jepri masuk dengan ekspresi tegas. Dia mengenakan pakaian hitam yang menambah kesan ketegasan dan kesiapan. Melihat wajah Jepri yang penuh tekad, Isna merasa hatinya bergetar. "Jepri, kau siap?" tanyanya dengan suara bergetar. Jepri mendekati Isna dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku harus melakukannya, Isna. Dimas tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan hidup kita. Ini adalah pertarungan terakhir." Isna menatap Jepri dengan mata penuh kekhawatiran. "Jangan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirimu. Aku tidak bisa kehilanganmu." Jepri menarik Isna dalam pelukan singkat, mencoba memberikan kenyamanan sebelum pertempuran yang akan datang. "Aku harus melakukannya untuk kita. Untuk kebahagiaan ini. Ini adalah langkah terakhir yang harus kuambil untuk memastikan kita bisa hidup bahagia dan bebas dari ancaman." Di luar, di dalam bayangan gelap pohon teh menutupi perkebunan, Dimas muncul dengan beberapa pengikutnya. Mereka bergerak cepat dan diam-diam memanfaatkan gelapnya malam untuk mendekati rumah Jepri. Dimas, dengan ekspresi marah dan penuh dendam, merasa terancam oleh Jepri dan kebahagiaan Isna yang baru ditemukan. Jepri dengan persiapan matang memimpin Isna ke tempat yang lebih aman di balik ruang rahasia di rumahnya. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi ujian terakhir yang menentukan masa depan mereka. "Isna, tetaplah di sini dan jangan keluar sampai aku bilang aman. Aku akan menghadapinya." Isna menatap Jepri dengan mata basah. "Berhati-hatilah, Jepri. Aku menunggumu untuk kembali dengan selamat." Jepri menutup pintu ruang rahasia dan melangkah keluar dengan hati-hati. Dimas dan pengikutnya sudah menunggu di halaman belakang rumah, siap untuk menyerbu. Jepri menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri sebelum bertindak. Dia tahu bahwa pertarungan ini harus dihadapi dengan keberanian dan strategi. Saat Jepri mendekati Dimas, suasana malam semakin tegang. Dimas yang tampak marah dengan putus asa memandang Jepri dengan mata penuh kebencian. "Jepri, kau benar-benar berani menghadapi aku. Aku akan membuatmu membayar semua yang kau buat." Jepri menatap Dimas dengan tatapan penuh ketegasan. "Dimas, aku tidak akan membiarkanmu merusak hidup kami lagi. Ini adalah akhir dari semua ini. Aku akan melawanmu hingga titik darah penghabisan." Dimas tertawa sinis, menggerakkan tangan untuk memberi sinyal kepada pengikutnya. Mereka bergerak maju dengan niat untuk mengalahkan Jepri dan mengambil Isna kembali. Pertarungan antara mereka pun dimulai, dengan suara berdebam keras dari pukulan dan teriakan yang menggema di malam. Jepri yang terlatih penuh dengan tekad bertarung dengan segenap kemampuannya. Setiap gerakan diperhitungkan dengan hati-hati, mencoba mengalahkan pengikut Dimas satu persatu. Dalam pertarungan yang penuh dengan keganasan dan keputusasaan, Jepri menunjukkan keberanian yang luar biasa, menangkis serangan dan memberikan pukulan yang menentukan. Di tengah pertarungan, Dimas bergerak mendekati Jepri dengan pisau di tangannya. Niatnya jelas, mengakhiri pertarungan ini dengan cara yang brutal. Jepri dengan refleks yang cepat berhasil menghindari serangan Dimas dan menghadapi musuhnya secara langsung. Jepri dan Dimas bertarung dengan sengit. Adu pukulan dan tusukan pisau yang berbahaya masing-masing berusaha mengalahkan lawannya. Namun Jepri yang lebih berpengalaman dan penuh tekad mulai mendapatkan keunggulan. Dalam pertarungan yang menentukan ini, Jepri akhirnya berhasil mengalahkan Dimas, menjatuhkannya ke tanah dengan sekali pukulan terakhir. Saat Dimas terbaring di tanah, Jepri berdiri di atasnya dengan nafas tersengal-sengal, kelelahan dengan penuh kemenangan.
Dimas menatap Jepri dengan tatapan penuh kebencian, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jepri menatap Dimas dengan tajam, memastikan bahwa ancaman dari masa lalu telah benar-benar berakhir. Dengan pertarungan berakhir, Jepri kembali ke ruang rahasia di mana Isna menunggu dengan cemas. Saat dia membuka pintu, Isna melompat ke dalam pelukannya. Air mata bahagia mengalir di pipinya. "Jepri, kau selamat. Aku sangat takut." Jepri memeluk Isna erat-erat, merasa lega bahwa dia bisa kembali dengan selamat. "Aku sudah mengatakan bahwa aku akan melindungimu. Kini kita bisa hidup bebas tanpa rasa takut. Pertarungan ini sudah berakhir." Dengan Dimas dan pengikutnya yang telah dikalahkan, Jepri dan Isna merasa bahwa mereka akhirnya bisa memulai babak baru dalam hidup mereka. Kebahagiaan dan kedamaian yang mereka impikan kini bisa mereka raih, dan masa lalu yang penuh penderitaan telah ditinggalkan di belakang mereka. Di bawah langit malam yang tenang, Jepri dan Isna berdiri bersama, memandang masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akanlah mudah, tetapi dengan keberanian dan cinta yang kuat, mereka telah mengatasi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Kini, mereka siap untuk membangun hidup baru yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang abadi. Setelah malam yang penuh gejolak, Jepri dan Isna akhirnya menemukan ketenangan di tengah perkebunan teh yang sejuk di pegunungan Ciwidey. Angin dingin yang berembus lembut menyapu dedaunan menciptakan simfoni alam yang menenangkan hati mereka. Disinilah mereka mencoba memulai kembali, jauh dari segala kekacauan yang pernah mengancam hidup mereka. Jepri dengan tangan penuh perhatian merapikan rambut Isna yang berantakan. Mereka baru saja tiba di sebuah pondok sederhana yang tersembunyi di antara hijau dedaunan teh, jauh dari hiruk pikuk dunia luar. Di tempat ini mereka berharap dapat menemukan kediaman yang selama ini mereka cari. Setiap hari diisi dengan momen-momen kebersamaan yang penuh keintiman dan hasrat. Di balik keindahan alam pegunungan Ciwidey, hubungan mereka semakin erat. Malam demi malam mereka lalui dalam pelukan panas yang seakan tak pernah berakhir, seperti pasangan pengantin baru yang tidak bisa melepaskan diri satu sama lain. Namun, di balik semua kehangatan itu, Isna masih menyimpan kekhawatiran. Bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya, seolah-olah yang buruk akan kembali datang merusak kebahagiaannya. Jepri menyadari kekhawatiran yang masih menggelayuti pikiran Isna. Suatu malam setelah mereka menikmati keintiman yang penuh gairah, Jepri memeluk Isna erat-erat, seakan tidak ingin melepaskannya. "Isna, aku tahu kau masih merasa takut, tapi percayalah, tidak ada yang bisa menyakiti kita lagi. Aku akan selalu berada di sisimu, melindungi dan mencintaimu." Isna menatap Jepri dengan mata berkaca-kaca. "Aku ingin percaya, tapi masa lalu itu, kadang aku merasa seperti tidak akan pernah bisa melepas darinya." Jepri mengusap pipi Isna dengan lembut, mengecup keningnya. "Masa lalu tidak akan pernah bisa mengendalikan kita. Kita yang mengendalikan masa depan kita. Di sini, di tempat ini, kita bisa membangun hidup baru. Jangan biarkan apapun atau siapapun menghancurkan kebahagiaan yang sudah kita miliki." Setiap hari Jepri berusaha mengalihkan perhatian Isna dengan kegiatan di perkebunan. Mereka berjalan di antara barisan tanaman teh yang hijau, memetik daun-daun yang segar dan merasakan ketenangan yang ditawarkan oleh alam. Namun setiap malam saat mereka kembali ke pondok, keintiman mereka menjadi semakin intens. Hasrat yang membara di antara mereka seolah tak pernah padam, bahkan semakin kuat dari waktu ke waktu. Di tengah kegembiraan yang mereka temukan dalam kebersamaan, Jepri tak henti-hentinya membuktikan betapa besar cintanya kepada Isna. Dia menyadari bahwa bukan hanya tubuh mereka yang bersatu, tetapi juga jiwa mereka yang semakin terikat dalam kebersamaan yang penuh gairah. Isna mulai merasakan bahwa Jepri adalah cahaya di tengah kegelapan hidupnya, yang mampu mengusir semua bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Namun, meski di tengah kebahagiaan itu, Isna tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Meskipun tubuhnya bisa merasakan kenikmatan yang tak terhingga, hatinya masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Di tengah udara segar pemandangan hijau yang membentang luas, cinta antara Isna dan Jepri semakin mengakar kuat. Di pegunungan Ciwidey, mereka menemukan tempat yang sempurna untuk merajut kebahagiaan yang baru. Pagi-pagi buta saat embun masih menempel di daun-daun teh, mereka berjalan bersama menyusuri barisan tanaman yang seolah menyambut kebersamaan mereka.
Jeffrey memandang Isna dengan tatapan penuh cinta, seakan ingin meyakinkan bahwa kebahagiaan ini adalah nyata. "Isna," katanya sambil menggenggam tangan Isna dengan lembut. "Aku tahu kau masih ragu, tapi aku ingin kau tahu bahwa setiap detik yang kita habiskan bersama adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Kita berhak untuk bahagia, dan aku akan melakukan apapun untuk membuatmu percaya pada cinta kita." Isna tersenyum meski dalam hatinya masih ada sedikit ketakutan yang tersembunyi. "Aku juga ingin percaya, Jeffrey. Tapi kadang masa lalu itu masih menghantui. Aku takut kalau semua ini hanya sementara, dan aku akan kehilanganmu." Jeffrey menarik Isna ke dalam pelukannya, mencium pucuk kepalanya dengan penuh kasih. "Masa lalu tidak bisa mengubah apa yang kita miliki sekarang. Aku di sini, Isna, untukmu. Setiap hari aku akan membuktikan bahwa cintaku tulus dan kuat." Mereka berdua kemudian duduk di bawah pohon besar yang menaungi kebun teh. Jeffrey dengan lembut mulai berbicara tentang masa depan yang ingin mereka bangun bersama. "Aku bermimpi kita bisa membangun rumah kecil di sini, dikelilingi oleh kebun teh ini. Kita bisa menjalani hidup sederhana tapi penuh dengan cinta dan kedamaian. Aku ingin kau tahu bahwa kau adalah bagian terpenting dalam mimpi itu." Isna yang mendengar kata-kata Jeffrey merasa hatinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. "Jeffrey, aku tidak pernah membayangkan bisa merasakan kebahagiaan seperti ini lagi. Aku selalu berpikir bahwa hidupku akan selalu diwarnai oleh penderitaan. Tapi kau datang dan memberiku harapan baru," kata Isna dengan suara lembut penuh kejujuran. Jeffrey menatap Isna dalam-dalam, merasakan kehangatan yang terpancar dari setiap kata yang diucapin wanita yang ia cintai. "Kau berhak bahagia. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu untuk meraih kebahagiaan yang ada di depan mata." Isna terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Jeffrey. Di balik tatapan matanya yang lembut terdapat tekad yang kuat untuk melindungi dan mencintai Jeffrey dengan sepenuh hati. Dia tahu bahwa untuk bisa melangkah maju, dia harus meninggalkan rasa takut dan trauma yang selama ini mengikatnya. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, Isna berkata, "Aku akan mencoba, Jeffrey. Aku akan berusaha untuk percaya bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan ini bersamamu. Aku merasa seperti bisa menghadapi apapun." Jeffrey mengangguk merasa lega mendengar kata-kata Isna. Dia tahu bahwa jalan di depan mereka tidak akan selalu mulus, tapi dia juga tahu bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan. "Kita akan menghadapi semuanya bersama-sama, Isna. Kau tidak sendirian lagi." Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Setiap pagi mereka saling menyapa dengan senyuman dan pelukan hangat, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Isna mulai merasa bahwa hidupnya memiliki arti yang baru, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di balik semua kebahagiaan ini, Isna masih berjuang dengan perasaannya. Ada saat-saat di mana keraguan dan ketakutan itu kembali muncul, menghantui pikirannya seperti bayangan yang sulit dihilangkan. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, Isna selalu mencoba untuk mengingat kata-kata bijak Jeffrey, bahwa masa lalu tidak bisa mengendalikan masa depan mereka. Jeffrey dengan sabar dan penuh pengertian selalu berada di sisi Isna, memberikannya dukungan dan cinta tanpa syarat. Dia tahu bahwa Isna sedang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalunya. Dan Jeffrey pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan selalu menjadi cahaya yang menerangi jalan Isna menuju kebahagiaan. Di pegunungan Ciwidey yang tenang dan damai, cinta mereka tumbuh semakin kuat, seperti akar pohon teh yang menjalar dalam-dalam di tanah subur. Jeffrey dan Isna menemukan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, dan keyakinan untuk terus maju, meskipun ada tantangan di setiap langkahnya. Di tengah ketenangan dan kebahagiaan yang mulai mereka rasakan di perkebunan teh, hidup Isna dan Jeffrey tiba-tiba terguncang oleh kedatangan seseorang wanita misterius. Suasana pagi yang biasanya diwarnai oleh suara burung dan desiran angin yang sejuk, kini terasa mencekam saat wanita itu muncul di depan rumah mereka. Wanita tersebut berpakaian serba hitam, dengan wajah yang hampir tidak terlihat karena tertutup kerudung. Memandang Isna dengan tatapan dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. Jeffrey yang sedang berdiri di samping Isna langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres.
Dia segera melindungi Isna dengan berdiri sedikit di depannya, mencoba menghalangi tatapan wanita itu. "Siapa kau? Dan apa yang kau inginkan di sini?" tanya Jeffrey dengan tegas suaranya, mencoba mengendalikan situasi yang terasa semakin mencekam. Wanita itu tidak segera menjawab. Dia hanya mengarahkan pandangannya ke Isna, seolah-olah sedang menilai dan menimbang sesuatu. Lalu, dengan suara yang datar dan dingin, dia akhirnya berkata, "Aku datang membawa pesan dari masa lalu." Mendengar kata-kata itu, tubuh Isna langsung tegang. Dia merasa seolah-olah dinding-dinding yang selama ini ia bangun untuk melindungi dirinya dari masa lalu mulai runtuh satu persatu. Jeffrey merasakan ketakutan yang tiba-tiba melanda Isna. Dia menggenggam tangan Isna dengan kuat, mencoba memberinya rasa aman. "Pesan apa yang kau bawa?" tanya Jeffrey, matanya tidak lepas dari wanita misterius itu. Wanita itu berjalan mendekat, lalu berhenti beberapa langkah di depan mereka. "Masa lalumu, Isna, tidak akan pernah benar-benar hilang. Kau pikir bisa lari dari semua dosa-dosa yang pernah kau lakukan? Kau salah. Orang-orang yang pernah kau sakiti mereka masih ingat. Dan sekarang mereka datang untuk menuntut balas." Isna merasakan dinginnya ancaman itu langsung meresap ke tulang-tulangnya. Dia tahu bahwa masa lalunya tidak akan mudah dilupakan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ada seseorang yang akan datang sejauh ini untuk menghancurkan kebahagiaannya yang baru saja ia mulai rasakan. Jeffrey yang melihat Isna semakin ketakutan menatap wanita itu dengan penuh amarah. "Isna tidak bersalah. Dia sudah meninggalkan semua itu, dan kau tidak berhak mengganggu hidupnya sekarang." Wanita itu tertawa kecil, sebuah tawa yang lebih mirip dengan ejekan daripada kebahagiaan. "Kau pikir kau bisa melindunginya? Kau tidak tahu seberapa dalam luka yang dia tinggalkan pada orang-orang yang pernah mengenalnya. Luka itu tak akan sembuh dengan mudah." Isna merasa tubuhnya gemetar. Kenangan pahit masa lalu yang selama ini ia coba lupakan kembali menghantuinya dengan kejam. Orang-orang yang pernah menyakitinya, mereka yang pernah ia sakiti, semua rasa sakit dan penderitaan itu kembali mengoyak hatinya. Dia ingin berteriak, ingin mengusir semua bayangan masa lalunya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jeffrey yang merasakan bahwa Isna semakin tenggelam dalam ketakutan memeluknya dengan erat. "Isna, kau tidak sendirian. Aku di sini bersamamu, dan kita akan melewati semua ini bersama-sama." Wanita misterius itu mengangkat tangannya, mengeluarkan sebuah surat dari balik jubahnya, lalu melemparkannya ke tanah di depan Isna dan Jeffrey. "Ini hanya permulaan. Mereka akan datang satu persatu untuk menuntut balas. Kau tidak akan bisa lari lagi." Dengan kata-kata terakhir itu, wanita tersebut berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Isna dan Jeffrey dalam kebingungan dan ketakutan. Jeffrey menunduk mengambil surat yang dilemparkan oleh wanita tadi. Dengan hati-hati dia membuka surat itu dan mulai membacanya. Wajahnya berubah tegang saat membaca isi surat tersebut. Ini ancaman, Isna. Mereka tahu tentang kita. Mereka tahu kita ada di sini." Isna menatap surat itu dengan ngeri. Dia merasa seolah-olah dunia yang baru saja ia bangun dengan susah payah mulai runtuh kembali. "Apa yang harus kita lakukan, Jeffrey?" tanya Isna dengan suara gemetar. Jeffrey menghela nafas panjang, lalu menatap Isna dengan tekad yang bulat. "Kita tidak akan lari. Kita akan hadapi mereka. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kita lagi. Kita akan melawan." Isna merasakan ada sedikit kelegaan mendengar kata-kata Jeffrey. Tetapi bayang-bayang masa lalu yang kembali muncul ini tetap membuatnya cemas. Dia tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai, dan kali ini dia harus menghadapi masa lalunya dengan kepala tegak. Bersama Jeffrey dia akan mencoba melawan setiap ancaman yang datang, meskipun bayang-bayang masa lalu itu merasa semakin gelap dan menakutkan. Isna merasa resah sepanjang malam. Setelah kedatangan wanita misterius itu, hatinya terus berdebar tak menentu. Jeffrey yang biasanya mampu menenangkannya, kini justru tampak gelisah. Tatapan matanya kosong, seolah-olah ada sesuatu yang berat menghimpit pikirannya. Mereka berdua duduk di ruang tamu rumah kecil mereka di perkebunan teh, terdiam dalam kebisuan yang mencekam. Isna tak bisa menahan lagi rasa penasarannya. "Jeffrey,
Siapa wanita itu? Apa yang dia maksud dengan semua kata-katanya? Tanyanya dengan suara pelan namun penuh dengan tekanan. Jeffrey melah nafas panjang, lalu menatap Isna dengan mata yang penuh penyesalan. Isna, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Sesuatu yang selama ini aku sembunyikan darimu, katanya dengan suaranya terdengar berat. Isna merasakan perasaan cemas mulai merayapi tubuhnya. Apa yang kau sembunyikan dariku, Jeffrey? Tolong katakan padaku, desaknya meskipun hatinya sudah takut mendengar jawabannya. Jeffrey menundukkan kepalanya seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Wanita itu, dia berasal dari masa laluku. Masa lalu yang kelam. Sama sepertimu, aku juga punya bagian hidup yang sangat kotor dan penuh dosa. Isna terdiam menunggu Jeffrey melanjutkan. Dia tahu bahwa apapun yang akan Jeffrey katakan akan mengubah segalanya antara mereka. Jeffrey melanjutkan dengan suara yang bergetar. Aku adalah pria yang tak pernah puas dengan satu wanita. Dulu, ketika aku mulai meraih kesuksesan sebagai pengusaha, aku juga terjerumus dalam gaya hidup yang liar. Banyak wanita yang aku manfaatkan, termasuk karyawan-karyawanku sendiri. Mereka yang bekerja untukku, aku perlakukan bukan hanya untuk sebagai pekerja, tapi juga sebagai objek pemuas hasratku. Isna merasakan tubuhnya gemetar mendengar pengakuan Jeffrey. Dia menatap pria yang selama ini ia cintai, yang ia percayai sepenuhnya dengan rasa kaget dan marah. Jeffrey, bagaimana mungkin kau bisa melakukan itu? Bagaimana mungkin kau bisa menjadi begitu kejam? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Jeffrey menggigit bibirnya merasa bersalah dan malu. Aku adalah pria yang penuh dengan nafsu dan ambisi. Dan wanita-wanita itu, mereka hanyalah korban dari ambisiku yang tak terkendali. Aku menyakiti banyak orang, Isna, dan aku tahu bahwa aku mungkin tidak layak mendapatkan pengampunanmu. Isna merasa seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh. Bagaimana mungkin pria yang selama ini dianggap sebagai penyelamat dan pelindungnya ternyata memiliki sisi gelap yang begitu mengerikan. Namun di balik semua kekecewaan dan amarah yang dia rasakan, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan Jeffrey. Mungkin karena mereka berdua sama-sama memiliki masa lalu yang kelam, atau mungkin karena cinta yang dia rasakan masih begitu kuat, meskipun semua ini terungkap. Wanita itu, apa dia salah satu dari antara mereka? Tanya Isna dengan suara lirih. Jeffrey mengangguk. Dia adalah salah satu dari mereka. Dan dia kembali untuk menuntut balas atas semua yang telah aku lakukan dulu. Dia mengancam akan menghancurkan semua yang kita miliki, Isna. Aku tahu bahwa jika kau memutuskan untuk meninggalkanku sekarang, aku tidak akan bisa menyalahkanmu. Aku pantas untuk itu. Isna menatap Jeffrey dengan mata yang penuh air mata. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sangat berat. Apakah dia bisa menerima Jeffrey sepenuhnya dengan segala kegelapan yang ada di masa lalunya? Ataukah dia harus melepaskan cinta ini dan meninggalkan Jeffrey untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Namun di dalam hatinya, Isna tahu bahwa dia juga bukanlah wanita yang suci dari dosa. Masa lalunya sendiri penuh dengan luka dan kesalahan. Mungkin inilah takdir mereka, dua orang yang rusak dan berdosa yang mencoba menemukan cahaya di tengah kegelapan. Dengan suara yang lembut tapi tegas, Isna akhirnya berkata, Jeffrey, aku juga punya masa lalu yang tidak bisa dibanggakan. Aku juga telah melakukan banyak kesalahan, tapi kita tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayangan masa lalu. Kita harus menghadapi ini semua bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu, tapi kita harus menemukan cara untuk mengatasi semua ini tanpa ada lagi rahasia di antara kita. Jeffrey menatap Isna dengan penuh rasa syukur.
Isna, kau adalah cahaya dalam hidupku. Aku akan berjanji melakukan apapun untuk menebus kesalahanku dan melindungimu dari semua ancaman ini. Namun di balik tekad mereka untuk tetap bersama, bayangan dari masa lalu Jeffrey yang kini terungkap telah memicu serangkaian ancaman baru yang lebih besar. Isna dan Jeffrey kini harus bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih berat dari sebelumnya. Karena rahasia kelam yang bersembunyi itu mulai menghantui mereka dengan ketakutan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Langit di atas perkebunan teh terlihat mendung, seolah-olah alam pun turut merasakan kegelisahan yang menghingap di hati Isna. Setelah menghabiskan sehari penuh di Bandung, Isna merasa lelah namun puas. Dia berharap dapat berbagi cerita tentang perjalanannya dengan Jeffrey, yang selama ini menjadi tempat pelariannya dari masa lalu yang kelam. Namun saat langkah kakinya mendekati rumah, Isna merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada keheningan aneh yang menyelimuti rumah mereka, dan pintu depan yang sedikit terbuka semakin memperkuat firasat buruk yang menghantuinya. Isna melangkah masuk ke dalam rumah, dan pemandangan yang menyambutnya membuat hatinya hancur seketika. Di ruang tamu, Jeffrey dan seorang wanita yang berpakaian serba hitam sedang larut dalam adegan penuh nafsu. Wanita itu mengenakan kebaya hitam dan bercadar, tetapi gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sangat akrab dengan Jeffrey. Isna tertegun, seolah-olah dunia di sekitarnya berhenti berputar. Jeffrey, pria yang selama ini cintai dan ia percayai, sedangkan melakukan tindakan pengkhianatan yang paling menyakitkan di depan matanya. Tanpa disadari air mata mulai mengalir di pipinya, sementara hatinya akan terkoyak. Seakan terkoyak, Jeffrey dan wanita itu yang kemudian Isna kenali sebagai Yasmin berhenti sejenak saat menyadari kehadiran Isna. Wajah Jeffrey berubah pucat dan Yasmin dengan tenang menarik cadarnya kembali, memperlihatkan senyum yang penuh kemenangan. Jeffrey segera bangkit, wajahnya dipenuhi dengan rasa bersalah yang mendalam. Isna, aku bisa menjelaskan semuanya. Jeffrey tergagap, berusaha mendekati Isna, namun Isna mundur dengan cepat, menolak sentuhannya. Menjelaskan apa, Jeffrey? Tanya Isna dengan suara bergetar. Menjelaskan bagaimana kau mengkhianatiku di rumah ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kita merajut kebahagiaan bersama. Jeffrey tertunduk, tak mampu berkata apa-apa. Sementara itu Yasmin hanya menatap Isna dengan tatapan dingin, seolah-olah dia adalah pemenang dalam permainan yang kejam ini. Isna, tolong dengarkan aku ini. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, kata Jeffrey lagi, suaranya penuh dengan putus asa. Isna tertawa kecil, namun penuh dengan kepedihan. Tidak seperti yang kau pikirkan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Jeffrey. Kau bilang mencintaiku, bahwa kau ingin melindungiku dari semua rasa sakit dan masa lalu. Tapi nyatanya kau malah menambah luka baru dalam hidupku. Yasmin melangkah maju, suaranya lembut namun tajam. Jeffrey adalah milikku jauh sebelum kau datang, Isna. Dan dia akan tetap menjadi milikku. Apapun yang terjadi, kau hanya pengalih perhatian sementara. Isna merasa sakit yang amat sangat dalam hatinya. Bagaimana mungkin pria yang dia percaya bisa begitu mudah tergoda oleh bayang-bayang masa lalunya. Jeffrey, aku meninggalkan segalanya untukmu. Aku mengorbankan begitu banyak. Dan ini yang kau balas. Isna bertanya, air mata mulai mengalir deras di wajahnya. Jeffrey tak bisa menjawab, hanya bisa menatap Isna dengan penuh penyesalan. Dia tahu bahwa kata-kata tak akan cukup untuk memperbaiki semua kerusakan yang telah dia buat. Isna menatap Jeffrey dengan tatapan yang penuh luka. Kau tahu, Jeffrey, aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku. Kehilangan keluarga, kehilangan martabat, kehilangan harapan. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan kepercayaan pada orang yang kucintai. Dengan langkah berat Isna berbalik dan menuju pintu, meninggalkan Jeffrey dan Yasmin dalam keheningan yang menyiksa. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari sesuatu yang seharusnya menjadi awal yang baru. Pengkhianatan ini telah membawa mereka ke titik terendah dalam hubungan mereka. Dan Isna harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa dipercayai. Saat Isna berjalan menjauh dari rumah yang kini merasa seperti penjara, hatinya hancur berkeping-keping. Tapi di dalam kehancuran itu,
ada juga kekuatan baru yang mulai tumbuh. Isna sadar bahwa dia tidak bisa terus-menerus menjadi korban dari masa lalunya atau dari cinta yang salah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.